Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Saya mengajak sejenak untuk menyimak uraian atau pendalaman dari pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, di mana ini adalah kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mari kita tunduk kepala sejenak. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di sorga, syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hati pikiran kami, bila mana kami mendengar pendalaman sekolah sahabat ini menjadi berkat, mengubah hidup kami Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, dan kami serahkan dengan mohon ampun dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Kisah Yusuf, tentu kita pernah mendengarnya, yang terdapat di dalam Kejadian 37 sampai 45. Sebuah kisah yang indah, sebuah kisah yang mengagumkan, sebuah kisah yang mengharukan, yang berakhir dengan indah sekali, happy ending. Kalau satu cerita dikarang oleh sutradara, pengarang, kisah Yusuf ini, sutradaranya adalah Allah sendiri. Dan kalau kita membaca dari awal, kita mengakui betapa indahnya sang sutradara menyusun kisah ini. Mengagumkan karena rasa benci, rasa dendam daripada saudara-saudara Yusuf yang ingin membunuh Yusuf karena iri dan akhirnya menjual ke Mesir. Rancangan jahat itu dirubah oleh Tuhan menjadi sarana atau alat keberhasilan Yusuf, kesuksesan Yusuf. Dari seorang budak dijual ke Mesir, menjadi kepala rumah tangga dari pengawal Raja Firaun di rumah Potifar. Dari rumah Potifar difitnah masuk penjara. Tetapi di penjara dia juga mendapat kepercayaan. Diangkat sebagai wakil kepala penjara. Lalu dari penjara pindah ke istana Firaun, ke Mesir. Di sana Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan juga menelaah, menyarankan untuk menanggulangi masalah ekonomi, yaitu 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan di sana Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Sukses yang luar biasa. Rancangan jahat menjadi alat kesuksesan Yusuf. Tetapi bagi Tuhan, bukan itu yang terpenting. Bukan kejahatan yang menghasilkan malah kebaikan, tetapi pertobatan daripada saudara-saudara Yusuf. Pada waktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan mereka sujud di depan Yusuf. Persis seperti mimpi yang pernah diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mereka tunduk menyembah. Mereka tidak mengenali
siapa Perdana Menteri ini. Dan Yusuf sengaja untuk melihat apakah tabiat daripada saudara-saudaranya ini masih sama. Ternyata di dalam bahasa mereka, tekanan-tekanan yang dibuat oleh Yusuf menahan mereka selama 3 hari, menyuruh Benyamin untuk datang kepada Yusuf, itu mereka akui sebagai apa? Akibat dosa mereka. Mereka mengakui salah mereka. Itulah penyesalan yang Yusuf lihat. Dan pada waktu Benyamin sudah sampai di Mesir, diajak makan bersama, hidangannya 5 kali lipat. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak ada iri. Berbeda dengan pada waktu Yusuf masih bersama mereka. Yusuf melihat pertobatan ini. Dan Yusuf kemudian memberikan pengampunan. Dia katakan, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Itu adalah rencana Allah supaya aku mendahului kamu, supaya aku boleh menyediakan makanan, bukan hanya kepada bangsa Mesir, tetapi juga apa? Keluarga Yakub, saudara-saudaranya Yusuf. Saudaraku, Yusuf berkesempatan membalas dendam, tetapi tidak dilakukan. Tidak ada sedikit pun rasa ingin membalas pada Yusuf. Yusuf di Alkitab tidak ada cacat negatif yang ditulis di Alkitab. Yusuf ibarat Yesus. Dia dibenci, dimusuhi, mau dibunuh, tetapi dia tidak ingin membalas. Bahkan dia mengampuni saudara-saudaranya. Maukah atau bisakah kita melakukan hal yang seperti Yusuf lakukan? Seperti yang Yesus lakukan? Yesus berdoa, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Maukah, bisakah kita mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti kita? Semoga kisah Yusuf ini mengilhami kita bagaimana Yusuf yang tulus, yang jujur, yang takut akan Allah telah disertai dan semua yang diperbuatnya berhasil. Dan keindahan pribadi Yusuf mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan merencanakan membunuh Yusuf. Kiranya kita boleh renungkan kehidupan Yusuf yang boleh menjadi contoh bagi kita. Tuhan memberkati.